Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas isinya, kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Manajemen Biaya Relevan dan Keputusan Manajemen. Saya Aan Pratama sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Dia Ayu Anggraini, Lutfi Maisaroh, dan Nova Kemalasari. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan, yaitu A. Pengertian biaya relevan dan kriteria biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut juga sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang memiliki berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat digunakan perusahaan dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya yang akan datang berbeda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan, laba, dan pengendalian program yang berlandaskan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk selanjutnya, yaitu terdapat dua kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan, yakni sebagai berikut. Yang satu, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Biaya relevan bukanlah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan di masa lalu atau biaya historis, tapi merupakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang. Memang dalam memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang, perusahaan dapat menggunakan data historis. Akan tetapi, data historis tersebut hanya digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi atau perkiraan tentang besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang untuk suatu proyek tertentu, dan biaya historis itu sendiri tidak relevan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, yaitu biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif. Biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang harus merupakan biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang tidak memberikan perbedaan di antara berbagai alternatif yang ada, maka biaya tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan. Kriteria penting agar suatu jenis biaya dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Biaya relevan bukankah biaya yang telah dikeluarkan perusahaan di masa mendatang? Memang dalam memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang dapat menggunakan data historis. Akan tetapi, data historis hanya digunakan sebagai dasar untuk membuat prediksi atau perkiraan tentang besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang untuk suatu proyek tertentu, dan biaya historis itu sendiri tidak relevan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, yaitu biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif biaya yang akan dikeluarkan di masa mendatang. Harus merupakan biaya yang berbeda di antara berbagai alternatif. Jika biaya yang akan dikeluarkan perusahaan di masa mendatang tidak memberikan perbedaan di antara berbagai alternatif yang ada, maka biaya tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai biaya relevan. Hal yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan, yaitu ada 4. Yang pertama, biaya-biaya masa lalu atau historis dapat membantu sebagai dasar untuk membuat prediksi. Namun, biaya-biaya masa lalu tersebut tidak relevan ketika membuat keputusan. Yang kedua, alternatif berbeda dapat dibandingkan dengan memeriksa perbedaan total pendapatan dan biaya masa depan yang diharapkan. C. Tidak semua pendapatan dan total biaya masa depan yang diharapkan adalah relevan, sehingga pendapatan dan biaya yang diharapkan tidak berbeda di antara alternatif pilihan, dianggap tidak relevan dan dapat dihilangkan dari analisa.
Yang keempat, mengingat tingkat kesulitan pengukurannya, titik berat yang tepat harus diberikan untuk faktor-faktor kualitatif dan faktor-faktor kuantitatif non-keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah C. Konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan. A. Biaya diferensial merupakan biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya laba diferensial. B. Biaya threshold merupakan biaya yang dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, pusat biaya, departemen, atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. C. Biaya kesempatan merupakan biaya penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya suatu alternatif karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. D. Biaya incremental merupakan biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya-biaya yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif atau proyek tertentu tidak dipilih untuk dilaksanakan. D adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif. Tindakan yang ada pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah profitabilitas atau penghematan biaya. Keputusan-keputusan sebagaimana telah disebutkan. Contohnya di atas memerlukan informasi. Semakin tinggi kualitas informasi, maka diharapkan semakin tinggi pula kualitas keputusan yang ada. Jenis keputusan. Ada dua jenis keputusan, yakni 1. Keputusan rutin. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari sesuai fungsi perusahaan, seperti fungsi pemasaran, keuangan, dan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. 2. Keputusan khusus. Pengambilan keputusan khusus merupakan keputusan yang bersifat tidak teratur atau tidak rutin dilakukan oleh perusahaan, serta keputusan yang bersifat insidental atau spesifik. F. Model pengambilan keputusan taktik. Model pengambilan keputusan adalah serangkaian prosedur yang dilakukan agar pengambilan keputusan dapat diandalkan dan efektif. Secara umum ada 6 tahapan yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan taktis yang terdiri dari 1. Mengidentifikasi masalah yang ada. 2. Identifikasi alternatif tindakan. 3. Identifikasi biaya dan manfaat. 4. Menghitung biaya relevan untuk setiap alternatif tindakan. 5. Nilai faktor non-keuangan atau faktor kuantitatif. 6. Membuat keputusan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai biaya relevan dan keputusan manajemen. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.